Tapi saya yakin dan percaya, ini kan tokoh muda yang cukup energetik. Ya kan, latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya. Bagi Nasdem, ini adalah proses pendidikan politik yang juga harus bisa kita jalankan bersama. Ya, jadi tidak hanya tampang-tampang orang politik itu model-model saya agak serem-serem begini kan. Ya, ini nggak ada wajah baru. Ya. Lebih tenang juga orang-orang muda ya. Jadi itu latar belakangnya. Jawa Barat buat saya itu adalah seperti ujung tombak Indonesia emas. Kalau Indonesia mau jadi emas, pasti Jawa Barat harus jadi emas juga. Saya masih bersama bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem yang juga menjabat Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin yang juga menulis buku berjudul Kebangkitan Industri Dirgantara Menuju Indonesia Emas 2045, Ilham Akbar Habibie. Mas Ilham, tadi lucu juga kata Pak Surya Paloh ya? Iya lucu. Nggak, ilmuwan tuh ada nggak perlu yang serem-serem, juga bisa yang energik dan seperti Mas Ilham. Mas, tadi Mas Ilham sudah menjelaskan soal science, engineer, tapi kan pada dasarnya Mas Ilham itu besar dari dunia exact. Iya. Ya, ilmu pasti. Ya. Sementara sekarang mau masuk ke dalam dunia politik yang serba tidak pasti. Besok kawan bisa jadi lawan, hari ini tahu bisa besok tempe. Bagaimana orang yang dididik yang berilmu pasti bisa fit in dengan politik? Ya, saya kira pertama tidak benar kalau kita katakan politik itu semuanya acak. Ada juga teori-teori ya memang tidak seperti teori dari Einstein atau dari Newton yang matematik itu tidak. Tapi tetap saja ada pengertian apa yang harus kita lakukan di situasi seperti tertentu, ada apa yang tidak. Bagaimana kita melakukan hal-halnya, bagaimana tidak, itu semuanya ada pengertian. Ya. Mungkin disebut sebagai teori terlalu muluk-muluk ya, tapi ada pengertian, ada pengalaman. Jadi untuk kita mengerti itu, ya nggak bisa bersekolah, itu harus menjadi pelaku gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang kita belajar dari orang lain, tidak dengar, kita lakukan copy paste itu, tapi kita harus mempunyai pengalaman sendiri. Ya. Jadi, misalnya katakan dalam membuat pesawat misalnya. Ya, as an engineer gitu. Itu juga tidak semuanya teoritis, ada juga hal-hal yang kita harus coba ya. Maka itu kalau kita ngomong pesawat, ada dalam ilmu selalu ada yang namanya teori, adanya yang empiri. Jadi adanya pengalaman yang kemudian menjadi teori gitu ya. Atau teori yang melahirkan adanya pengalaman karena belum ada pengalaman. Dua-duanya ada dalam ilmu. Jadi tidak semua ilmu pengetahuan itu teori saja. Nah, itu saya kira juga terjadi di politik. Ada teori yang benar-benar di buku, ada praktek yang menjadi pengetahuan kita secara empiris dari pengalaman. Tapi dalam politik itu bisa segala sesuatu yang dipersiapkan, last minute diumumkan, itu bisa nggak jadi. Ya itu benar. Tapi itu banyak ketidakpastian lainnya yang kita lihat juga ya. Dan kadang-kadang itu bukan karena nggak ada teori, kita belum mengerti teorinya kali ya. Jadi dalam Mas Ilham menarik nih. Jadi dalam engineer sendiri, dalam teori engineering itu sebenarnya bisa juga menjadi pijakan melihat politik karena ada pattern yang bisa dipelajari. Itu yang Anda ingin katakan? Saya kira pattern atau pola itu jelas ada ya. Yang ini bisa, yang ini tidak bisa, yang ini cocok dengan ini, yang tidak cocok. Memang bisa saja dengan adanya perubahan situasi dan kondisi tiba-tiba yang tadinya sama sekali tidak cocok tiba-tiba cocok. Dan itu mungkin ada hal yang lain, misalnya ada kepentingan bersama yang suatu ketika tidak lagi, jadi dia pisah lagi. Nah ini memang dinamika seperti itu ada di dunia politik. Gitu. Mas Ilham siap tapi? Saya kira saya nggak bisa nggak siap, harus siap. Udah dijeburin ke dalam kolam. Kalau saya tidak renang, saya tenggelam. Jadi saya renang, ya mungkin belum jadi juara karena masih baru belajar, tapi saya harus renang, gitu ya. Anak tokoh bangsa. Kita tahu ada keponakan Ibu Mega, wakil gubernur di Jawa Timur dulu, berpasangan Mbak Putih. Ya. Itu waktu itu juga belum bisa menang dalam kompetisi. Lalu ada Mas Agus juga di Pilkada DKI Jakarta. Ini kan menunjukkan bahwa nggak gampang menjadi kepala daerah, apalagi untuk Jawa Barat gitu. Makanya banyak juga ini sebenarnya statement orang yang tidak melulu ingin mencibir Mas Ilham, tapi justru merasa sayang banget
karena khawatir tawaran ini adalah jebakan Batman untuk seorang Mas Ilham Habibie. Iya, saya kira dalam hal perencanaan gimana kita melakukan ini kan kalau kita ikut serta dalam satu kontestasi, tentunya kita mau menang, ya kan? Bagaimana kita menang itu kan ada berbagai hal yang harus kita perhatikan. Jadi pertama, interaksi dengan masyarakat itu penting sekali. Kita harus ketemu dengan tokoh-tokoh tentu. Kita media seperti sekarang ya, bisa media yang formal atau yang sosmed. Kemudian juga kita juga harus datang dengan program yang dipercaya gitu. Dan program yang dipercaya itu mesti ada fondasinya bahwasanya itu memang sesuai dengan apa yang saya itu mengerti pengalaman saya. Dan buat saya Jabar itu memang harus kita ciptakan banyak lapangan pekerjaan yang memang datang dari menurut saya industri. Ya. Karena disitulah lapangan pekerjaan yang diharapkan dengan adanya nilai tambah yang besar yang bisa mendatangkan satu remunerasi yang mencukupi dan sebagainya, dan itu harus di industri dan Jabar tidak mulai dari nol. Ya. Sudah ada, harus kita perkuat, dan itu ada berbagai macam cara yang mungkin tidak perlu saya jabarkan di sini, tapi ada strategi, ada caranya bagaimana kita harus lakukan hal itu dengan baik dan benar. Disitulah seorang Ilham Habibie merasa terpanggil. Betul sekali. Hanya begini, Jawa Barat itu kompleks sekali. Betul. Ya, kantong suaranya luar biasa, diperebutkan dalam setiap pilpres. Iya, betul. Dan ada fenomena begini Mas Ilham, bahwa sekarang yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat itu ada semacam harus ada artisnya gitu. Iya. Kalau kita lihat dulu Gubernur Jawa Barat, wakilnya artis, dimulai dengan Dede Yusuf dan kemudian Deddy Miswar. Jadi tapi yang berikutnya tidak kan? I know, ini mencoba lihat, namanya kan Pola, ya. Jadi selalu ngambil artis gitu. Nah nanti kalau Mas Ilham maju nih, yang artisnya Mas Ilham atau pasangan Anda? Good point. Tapi kalau kita bicara secara ini, saya bukan artis ya. Profesi saya bukan artis. Bisa main piano lah. Saya bisa main piano, saya bisa nyanyi, oke. Tapi itu bukan artis. Artis dia memang cari nafkahnya dari itu. Saya tidak, itu buat saya hiburan gitu ya. Tapi apa nanti pendamping saya menjadi artis, I don't know. Ya, itu tergantung dengan. Tapi itu salah satu loh yang selalu dikatakan oleh pengamat politik dan ada pola seperti itu. Benar ada yang menyampaikan hal itu kepada saya. Tentu kita harus menimbang, melihat apakah nanti kan ada survei, polling dan sebagainya, itu bisa menang nggak gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Dan juga bisa diterima oleh partai-partai lainnya. Karena Nasdem, Mbak Rosi tahu kan, tidak bisa sendiri, ini harus berkoalisi dengan yang lain. Nah ini dalam koalisi ini harus dibentuk satu opini, bagaimana dengan pasangannya, siapa pasangannya yang bisa di-accept oleh partai-partai itu, kemudian juga diterima oleh masyarakat. Itu. Konsekuensi berkoalisi adalah mendapatkan pasangan yang meningkatkan elektabilitas. Iya. Itu fakta. Fakta. Tapi ini punya harga yang harus dibayar. Kalau saya selalu mengatakan bahwa ini semacam demi menang tapi ini kawin paksa. Karena banyak dalam perjalanan incumbent, wakilnya pasti berganti. Karena ya mereka tidak disatukan karena chemistry dan purposes yang sama. Tetapi hanya untuk saling melengkapi dan meningkatkan elektabilitas. Ini sesuatu yang Mas Ilham bisa terima karena bagaimanapun juga Anda akan digandengkan dengan seorang yang belum tentu punya satu visi, tapi hanya untuk target menang. Ya. Saya kira saya tidak bisa mengawali prosesnya dengan satu pernyataan di sini. Karena alangkah baiknya memang cocok, chemistry-nya sama. Bisa saja di awal itu ternyata tidak sama. Karena memang latar belakangnya berbeda dan juga mungkin apa yang ditugasi oleh partainya atau orang-orang yang mengusung dia itu berbeda dengan saya punya keyakinan gitu. Tapi saya kira itu tidak berarti itu menjadi buntu. Karena ini adalah skill yang kita semuanya harus miliki, termasuk saya, untuk bicara secara terbuka dengan yang bersangkutan. Ini gimana? Kita punya satu tujuan bersama. Oke, kita punya pendapatnya berbeda, tapi kita tetap saja satu tim. Ya. Jadi apa yang kita harus buat untuk bisa sukses bersama? Karena kalau kita sukses bersama, dua-duanya dapat manfaatnya kan? Kita punya track record yang bagus. Kita punya tujuan ini Jabar harus menjadi cantik, harus jadi emas. Tadi kan saya sudah bilang di videonya. Ujung tombak. Jadi ujung tombak apa? Dia duluan kan? Jadi kalau Indonesia jadi emas, Jabar harus jadi emas duluan. Iya Mas Ilham, itu memang indah kata-katanya. Tapi dalam prakteknya kalau kita lihat, let's see. Sering sekali dalam politik itu justru antara
misalnya wakil dan gubernurnya atau presiden dan wakilnya itu Nah, selalu kita lihat ada yang seperti pada itu, ada juga yang tengah tidak jalan mengalami ketidakcocokan. Ya, betul, saya harus akui itu ada, tapi tidak berarti semuanya seperti itu kan. Ada juga yang sukses. Saya kira itu tergantung dengan karakter masing-masing. Seberapa besar seorang Ilham Habibie dimintai pandangannya untuk ikut menentukan pasangannya? Nah, ini kita belum di ujung situ. Karena kita masih belum punya komitmen yang firm dari partai Pendukung lainnya, koalisi lainnya. Belum, tapi sudah menuju ke satu partai atau beberapa partai, tapi satu udah sangat serius. Bisa disebutkan di sini? Bisa, itu PKS. Tapi memang belum ada keputusan final gitu ya. Siapa dan Mas Ilham ini udah pasti calon gubernurnya atau masih bisa diutak-atik? Nah, itu juga terus terang belum difinalkan. Tentu ada keinginan, tapi di lain pihak juga ada negosiasi yang masih harus dijalankan. Mas Ilham siap hanya sebagai wakil gubernur? Secara prinsip, kalau memang itu yang diperlukan untuk menang, saya siap. Nggak kecewa? Tidak. Ego harus dinomor duakan. Yang penting kita mendatangkan yang terbaik buat Jabar.